Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ru'yatul Maula min qismi ta'limil lughatil arabiyyah fil fasli sadis. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini sebagai tugas mata kuliah micro teaching, saya akan membahas terkait pengembangan perangkat pembelajaran. Oke, kalian harus simak video ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Kita simak video berikut ini. Sepertinya kita sudah tak asing lagi mendengar kata pengembangan perangkat pembelajaran. Sebagai kita calon guru, tentunya harus mengetahui apa-apa saja perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Karena jika kita tidak mengetahui perangkat pembelajaran, maka bagaimana kita dapat mengajar dengan baik tanpa perangkat, tanpa media, tanpa metode, tanpa rencana, kemudian tanpa program? Bagaimana? Oke, kita akan membahas terkait perangkat pembelajaran. Apa sih itu perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran adalah jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perangkat pembelajaran ini merupakan media yang sangat penting sekali bagi guru ataupun siswa dalam suatu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan untuk pengertian dari perangkat pembelajaran itu sendiri merupakan media atau alat yang sangat diperlukan ataupun dibutuhkan oleh setiap guru khususnya dan juga siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Karena jika dalam pembelajaran tidak ada perangkat, maka pembelajaran tersebut tidak akan belajar dengan efektif ataupun baik dan menyenangkan. Setelah kita memahami apa itu perangkat pembelajaran, lalu kita akan membahas kepada tugas-tugas guru dalam pembelajaran. Karena ini saling terkait antara tugas dengan perangkat pembelajaran. Apa saja sih tugas-tugas guru dalam pembelajaran? Pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Ada pra pembelajaran ataupun proses pembelajaran atau pelaksanaan belajar mengajar, dan yang terakhir itu pasca pembelajaran. Pada tahap pra pembelajaran, apa saja yang harus dipersiapkan oleh guru? Yaitu menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Yang kedua, memeriksa kehadiran siswa, lalu menciptakan kesiapan belajar siswa, dan yang terakhir, mempersiapkan perangkat pra pembelajaran terdiri dari silabus, prota, promes, jurnal, dan KKM. Selanjutnya yaitu tahap proses pembelajaran atau belajar mengajar. Pada tahap ini adalah tahap inti dalam proses pembelajaran, di mana seorang guru itu harus ekstra memiliki banyak cara agar dalam pembelajaran itu tidak membosankan atau disebut boring ya. Apa saja sih tugas-tugas guru ataupun upaya yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama, harus mempersiapkan perangkat pembelajaran pada tahap ini. Yaitu perangkatnya apa saja? Dengan menyiapkan RPP, bahan ajar, kemudian media pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Karena ketika kita akan mengajar, kita perlu yang namanya RPP, rencana, agar apa yang kita laksanakan itu dapat diukur dengan
evaluasi nantinya yang ada di RPP seperti itu. Lalu apa sih komponen-komponen dalam RPP? Apa yang dimaksud dengan RPP? Kita lihat gambar berikut ini. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau sering disingkat dengan RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, di mana komponen-komponen RPP meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi esensial atau pokok, lalu alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Lalu materi pembelajaran, ada metode, media, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pasca pembelajaran. Pada tahap ini, tugas-tugas guru ataupun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh guru adalah yaitu menarik kesimpulan atau rangkuman setelah pembelajaran selesai bersama-sama antara murid dan guru. Kemudian mengadakan penilaian atau refleksi pembelajaran. Setelah itu, memberikan umpan balik kepada siswa dan hasil pembelajaran atau evaluasi. Kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut atau kegiatan kemudian melakukan atau merencanakan kegiatan selanjutnya, yaitu merencanakan tindak lanjut selanjutnya yaitu merencanakan tindak lanjut dalam pembelajaran, bisa berupa remedial ataupun pengayaan. Ketika seorang siswa itu kurang mampu dalam pembelajaran atau kurang, kita adakan remedial. Namun jika seorang siswa itu telah mampu ketika mengerjakan soal tersebut dan dirasa mudah, maka kita harus melakukan pengayaan. Seperti itu. Dan yang terakhir itu tugas guru pada tahap ini, yaitu menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Itulah tadi tahap pasca pembelajaran. Selanjutnya yaitu dokumen perangkat pembelajaran atau disebut juga dengan buku kerja guru. Apa saja perangkat-perangkat pembelajaran atau buku kerja guru? Kita lihat gambar berikut ini ya. Buku kerja guru 1 terdiri dari analisis SKL, KI, dan KD, silabus, RPP, dan KKM. Analisis SKL, KI, dan KD. SKL merupakan pedoman untuk penilaian yang menentukan kelulusan siswa pada jenjang tertentu. Adapun KI ini adalah turunan dari SKL yang merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik pada jenjang tertentu. Kompetensi inti ini merupakan pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran. Sedangkan KD adalah turunan dari KI. Sebagaimana KD adalah kompetensi untuk mencapai KI yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Selanjutnya ada silabus. Silabus itu adalah rencana pembelajaran dalam satu semester yang mana bermanfaat untuk pedoman dalam mengembangkan pembelajaran. Komponen-komponen silabus diantaranya ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Selanjutnya ada RPP. RPP itu telah dijelaskan sebelumnya bahwa rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, itu RPP. Selanjutnya yaitu KKM atau ketuntasan atau kriteria ketuntasan minimal. Ini adalah acuan bersama antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah itu berhak mengetahuinya. KKM untuk setiap kelas itu berbeda. Artinya dalam menentukan KKM itu harus progresif. Misal dari kelas 7 itu 7,0. Maka kelas 8 itu harus meningkat menjadi 7,5 dan kelas 9-nya menjadi 8,0 seperti itu. Selanjutnya yaitu buku kerja guru 2. Buku kerja guru 2 terdiri dari kode etik guru. Yang mana kode etik guru ini adalah pedoman atau aturan dan tata cara bagaimana sih menjadi guru profesional. Untuk menjadi guru profesional itu harus melaksanakan kode etik guru Indonesia yang ada 9. Salah satunya yaitu guru itu harus menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Kurang lebih seperti itu kode etik guru Indonesia. Selanjutnya, ikrar guru. Ikrar guru adalah janji guru untuk melaksanakan kode etik yang diemban. Ikrar guru Indonesia itu ada 5. Bunyinya yaitu, kami guru Indonesia adalah pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar. Itu contoh dari ikrar guru Indonesia. Selanjutnya ada tata tertib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh guru, kemudian pembiasaan guru, kalender pendidikan, alokasi waktu, prota dan promes, dan yang terakhir adalah jurnal agenda guru. Jurnal ini adalah bukti bahwa guru sudah melaksanakan tugas pembelajarannya. Selanjutnya yaitu buku kerja guru 3 dan buku kerja guru 4. Dalam buku kerja guru 3 ini, seorang guru harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat pembelajaran, seperti ada absensi, kemudian daftar nilai, nanti ada perbaikan, analisis, program pengayaan. Kita juga harus mengatur jadwal mengajar, lalu mempersiapkan kumpulan soal-soal dengan kisi-kisinya, lalu analisis butir soal ataupun perbaikan soal. Dan dalam buku kerja guru 4 yaitu guru harus siap dalam segala sesuatu, karena dalam buku kerja 4 ini ada program tindak lanjut, yaitu suatu program yang harus ditindaklanjuti ke depannya harus seperti apa dan bagaimana. Kemudian ada evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah ini sebagai tolak ukur sejauh mana kita dalam pembelajaran itu sudah mencapai tujuan yang telah diinginkan oleh kita pribadi ataupun sekolah. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika banyak sekali kesalahan atau kehilafan dalam penyampaian materi tadi. Mohon koreksi dan kritiknya dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.